Kerajaan Singasari merupakan sebuah kerajaan besar yang dibangun oleh Ken Arok yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi. Sebagai kerajaan yang besar, tentu saja Singasari mempunyai banyak sekali peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Petirtaan Watu Gede. Petirtaan ini terletak di Dusun Sanan, Kelurahan Watu Gede, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Petirtaan Watu Gede ini merupakan tempat pemandian permaisuri Raja Singasari yang terkenal karena kecantikannya yang bernama Ken Dedes. Petirtaan ini dibangun sekitar tahun 1200-an dan ditemukan kembali pada tahun 1925 oleh arkeolog Belanda dan dilakukan penggalian pada tahun 1931 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Petirtaan Watu Gede ini memiliki luas sekitar 112,5 meter persegi dengan luas lahan 2.516 meter persegi. Petirtaan Watu Gede ini terbagi menjadi dua area, di mana kolam yang berukuran besar digunakan sebagai tempat untuk mensucikan diri dan membuka aura, sedangkan kolam yang berukuran lebih kecil yang berada di bawah pohon lo berfungsi sebagai tempat penyatuan diri dan menyambung rasa dengan para leluhur dengan cara berdoa. Di kolam kecil ini juga terdapat sebuah sumur kecil. Konon air yang ada di Petirtaan Watu Gede ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Adapun sumber mata air dari Petirtaan Watu Gede ini berasal dari sungai bawah tanah yang mata airnya berasal dari 3 buah gunung, yaitu Gunung Arjuno, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Air yang berasal dari ketiga gunung tersebut membentuk sungai bawah tanah yang mengalir sampai ke Laut Selatan. Menurut Kitab Negara Kertagama, Petirtaan Watu Gede merupakan Taman Boboji, yaitu sebuah tempat pemandian dari Putri Ken Dedes yang saat itu menjadi istri dari Aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Konon ketika Ken Dedes sedang mandi dan mensucikan diri, tiba-tiba keluar sebuah sinar yang berwarna biru dari pangkal pahanya, dan tanpa sengaja Ken Arok menyaksikan kejadian aneh tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, Ken Arok segera menghadap ke Loh Gawe dan menanyakan arti dari cahaya yang dilihatnya itu. Jawaban Loh Gawe ternyata sangat mengejutkan Ken Arok. Bagaimana tidak? Loh Gawe mengatakan bahwa seorang putri yang memiliki tanda seperti itu merupakan Putri Anarendra Anariswari, atau perempuan utama yang akan melahirkan raja-raja Nusantara. Mendengar penjelasan dari Loh Gawe, Ken Arok pun segera merencanakan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung untuk kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang hamil 5 bulan. Tidak lama setelah menjadi Aku Tumapel, Ken Arok merubah nama Tumapel menjadi Singasari. Selain menyimpan banyak peristiwa sejarah masa lalu, ternyata di sebelah tenggara Petirtaan Watu Gede ini terdapat sebuah gua yang menuju sungai di bawah tanah dan bisa tembus ke pantai selatan. Konon gua tersebut berfungsi sebagai jalan rahasia untuk pelarian raja
ketika ada musuh yang datang menyerang secara mendadak. Sampai saat ini keberadaan goa tersebut masih ada. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani untuk memasukinya. Selain itu, goa tersebut sekarang dalam kondisi tertutup. Tidak jauh dari pertirtaan Watu Gede, tepatnya di sekitar sumur, terdapat 3 buah batu yang konon katanya sering dijadikan sebagai batu pengasah pedang, di mana pedang tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan hukum pancung bagi orang yang nekat menyusup ke dalam area pemandian sang putri. Karena petirtaan ini hanya boleh dikunjungi oleh putri raja beserta dayang-dayangnya. Menurut cerita masyarakat sekitar, sebelum melakukan sembahyang di Candi Sumber Awan, para putri keraton Singasari diharuskan untuk mensucikan diri di dalam petirtaan Watu Gede ini yang jaraknya sekitar 5 km dari Candi Sumber Awan tersebut. Oleh sebab itu, petirtaan Watu Gede ini merupakan saksi bisu sejarah tradisi leluhur di mana setiap anak perempuan wajib untuk disucikan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap anak perempuan yang berusia 7 tahun tidak boleh keluar rumah. Mereka diberikan pelajaran tentang cara menyatu dengan alam dan menyambung rasa dengan para leluhur, sehingga para putri tersebut memiliki aturan-aturan dan tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Aturan tersebut ternyata masih dijalani oleh para putri keraton. Sampai saat ini petirtaan Watu Gede ini masih banyak dikunjungi oleh wisatawan, apalagi saat malam sura. Di petirtaan ini dilakukan sebuah acara selamatan bersama dan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai petirtaan Watu Gede yang merupakan tempat di mana sang putri Kendedes mensucikan dirinya. Semoga dengan ditemukan petirtaan ini semakin banyak peninggalan budaya yang dapat dipelajari sehingga memperkaya wawasan sejarah kebudayaan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.